Selamat datang rekan-rekan akademisi dan para pembelajar sekalian dalam sesi pembelajaran analitis kita kali ini. Nah, sebagai ilmuwan, kita seringkali memisahkan dunia biologi molekuler dari etika profesional, bukan? Tapi, hari ini kita akan mengkaji sebuah konsep yang sejujurnya sangat mendalam. Bahwa biologi seluler dan integritas akademik itu ternyata berbagi fondasi termodinamika yang sama persis. Bayangkan, molekul di dalam tubuh kita ini rupanya menyimpan rahasia terbesar tentang moralitas ilmiah. Menarik bukan? Mari kita mulai. Berikut adalah silabus singkat kita untuk sesi ini. Kita akan membedah paradoks seluler dan akademik, lalu termodinamika dan integritas, peran vital chaperone, patologi prion, bahaya klinis dari data cacat, dan ditutup dengan membangun proteostasis institusional. Cukup padat ya, jadi mari kita langsung masuk ke materi pertama. Bagian 1, paradoks seluler dan akademik, bertahan hidup melalui keteraturan struktural. Oke, mari kita selami ini. Kehidupan pada tingkat yang paling fundamental adalah ekspresi keteraturan struktur yang secara aktif melawan entropi. Ada satu aksioma dasar yang harus kita pahami bersama di sini. Sel biologis itu sangat bergantung pada struktur protein yang akurat untuk bisa bertahan hidup. Nah, secara paralel, dunia akademik kita juga sangat bergantung pada struktur data yang akurat untuk mempertahankan korpus pengetahuan. Tanpa keteraturan struktural ini, ya kedua sistem tersebut pasti akan hancur runtuh. Namun, disinilah letak paradoks evolusionernya. Sel biologis maupun institusi akademik, keduanya berada di bawah tekanan lingkungan yang konstan. Dalam biologi, stres oksidatif atau mutasi bisa menyebabkan anomali. Kita mengenalnya sebagai protein misfolding atau salah lipat protein. Di sisi lain, di dunia makroskopis kita, para akademisi menderita karena tekanan institusional yang luar biasa, hiperkompetisi, dan tentu saja dogma publish or perish. Tekanan ekstrim ini melahirkan apa yang bisa kita sebut data misfolding, sebuah eufemisme halus untuk fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme data. Keduanya sama-sama hasil logis dari sistem yang gagal beradaptasi terhadap stres lingkungan. Bagian 2. Termodinamika dan integritas, landscape energi kebenaran. Untuk benar-benar memahami anatomi dari sebuah manipulasi data, kita harus melihat fondasi biofisikanya. Bagaimana hukum termodinamika itu tidak hanya mengatur molekul, tapi juga merepresentasikan rute metodologis kita menuju kebenaran empiris yang absolut dan objektif. Mari kita bahas sesuatu yang menarik. Secara teoretis, kita dihadapkan pada teka-teki Leventhal atau Leventhal's paradox. Coba Anda bayangkan sebuah protein kecil. Jika ia harus mencoba setiap kemungkinan kombinasi lipatan secara acak untuk menemukan struktur akhirnya, waktu yang dibutuhkan akan jauh melebihi usia alam semesta kita. Mengapa? Karena ada sekitar 10⁻³ kemungkinan konformasi. Gila bukan? Tapi ajaibnya, sel menyelesaikan proses ini hanya dalam hitungan milidetik. Nah, efisiensi biologis yang luar biasa ini sebenarnya memberi kita cetak biru tentang bagaimana seorang peneliti seharusnya menangani data mentah secara metodologis. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian bagaimana mekanisme tersebut bekerja melalui corong energi pelipatan protein. Pada langkah pertama, kita ada di titik entropi tinggi. Di biologi, ini adalah protein yang belum melipat. Di dunia akademik, ini adalah tumpukan data mentah Anda. Lalu, langkah kedua, keadaan intermediate kinetik. Ini sangat analog dengan proses analisis data dan pengujian hipotesis. Dan langkah ketiga, molekul menuruni corong menuju titik minimum energi global alias keadaan natifnya. Dalam penelitian, inilah kebenaran empiris yang objektif, di mana data secara alamiah menemukan maknanya tanpa paksaan dari kita. Tolong renungkan kalimat ini sejenak. Ketika seorang peneliti memanipulasi atau memaksa data agar sesuai dengan hipotesis awal mereka, pada dasarnya mereka sedang menciptakan keadaan intermediate palsu. Di permukaan, narasi ilmiah itu mungkin tampak stabil, seolah siap dipublikasi secara kinetik. Tapi secara termodinamika, cacat. Mereka dengan sengaja melompati corong energi yang sah demi kepuasan instan. Struktur narasi semacam ini sangat rapuh, dan percayalah, pasti akan hancur saat diuji oleh replikasi ilmiah yang ketat. Kita masuk ke bagian 3, peran vital chaperone, menjaga proteostasis di lingkungan yang padat. Di dalam sel biologis yang sangat sesak, konsentrasi makromolekul itu luar biasa tinggi. Risiko molekul untuk saling berinteraksi secara keliru sangatlah besar. Lingkungan semrawut ini jelas butuh intervensi spesifik agar sistem tidak hancur berantakan. Mari kita lihat solusi biologis yang menurut saya sangat elegan untuk masalah ini. Sel menggunakan apa yang kita sebut sebagai molecular chaperones atau protein pendamping, contohnya HSP70. Fungsi protein ini sungguh luar biasa. Mereka tidak mengubah urutan asam amino atau mendikte bentuk akhir si molekul.
Tidak sama sekali. Alih-alih begitu, mereka menyediakan lingkungan yang aman, terisolasi dari kekacauan di luar. Tujuannya, agar protein yang baru lahir tadi punya ruang dan waktu untuk melipat secara mandiri. Ini adalah bentuk perlindungan struktural terbaik untuk mencegah agregasi yang mematikan. Nah, hal yang paling menarik dari konsep ini adalah ekivalensi absolutnya dengan peran pembimbing akademik. Chaperone biologis melindungi protein, mentor akademik melindungi peneliti muda. Tugas sejati seorang promotor atau bahkan peer reviewer bukanlah mendikte hasil akhir, apalagi memoles kesimpulan supaya terlihat signifikan. Sebaliknya, mentor sejati harus menyediakan ruang yang aman dari tuntutan publikasi yang tidak etis. Mereka punya tanggung jawab moral untuk mencegah terjadinya agregasi moral pada mahasiswa yang sedang mencari jati diri intelektual mereka. Lanjut ke bagian 4, patologi prion dan manipulasi, reaksi berantai kegagalan sistemik. Sekarang, kita harus bertanya dengan sangat serius, apa yang terjadi jika sistem perlindungan tadi gagal total? Kita bukan lagi bicara soal kesalahan teknis kecil, tapi konsekuensi fatal dari kegagalan proteostasis secara sistemik. Saat struktur yang salah dibiarkan lepas bebas, dampaknya akan luar biasa merusak. Dalam ranah kedokteran, kegagalan lipatan biomolekuler itu menghasilkan penyakit mematikan. Pada Alzheimer misalnya, peptida amiloid beta menumpuk menjadi plak beracun. Pada penyakit prion, protein merubah konformasinya dan pelan-pelan menghancurkan jaringan otak. Lalu pada disfungsi onkologis, mutasi pada protein P53 yang sering disebut sebagai sang penjaga genom membuatnya salah lipat, sehingga sel kehilangan kendali dan memicu kanker ganas. Semuanya bermuara pada satu hal, hilangnya integritas struktural. Dan analogi makroskopisnya di dunia kita sungguh mengejutkan. Sebuah makalah penelitian yang datanya dimanipulasi bertindak persis seperti prion. Penyakit prion terjadi lewat reaksi berantai autokatalitik, di mana satu protein cacat memaksa protein sehat di dekatnya ikut rusak. Di dunia akademik, fenomena ini saya sebut prion intelektual. Sebuah makalah cacat akan disitasi oleh ratusan peneliti lain. Pada akhirnya, makalah ini menginfeksi literatur sekunder, menyebarkan misinformasi sistemik, dan membuang jutaan dolar dana riset hanya untuk mengejar jalur ilmu yang didasarkan pada kebohongan semata. Dan skala dari krisis misfolding akademik ini bukan sekedar hiperbola teoretis. Sebagai gambaran, lembaga pemantau independen, Retraction Watch, melaporkan bahwa lebih dari 10.000 makalah penelitian ditarik kembali atau di-retract pada tahun 2023 saja. Bayangkan, lebih dari 10.000. Angka empiris ini benar-benar menegaskan bahwa sains global kita sedang mengalami krisis sistemik dalam hal integritas. Bagian 5. Bahaya klinis data cacat, dari malpraktik intelektual hingga malpraktik klinis. Jadi poin krusial yang ingin saya tekankan di sini adalah, ini bukan cuma masalah filosofis atau sekedar perdebatan di menara gading kampus. Ini punya dampak langsung ke dunia nyata. Ada nyawa manusia yang dipertaruhkan oleh para praktisi kesehatan di luar sana. Mari kita lihat bagaimana malpraktik ini menyeberang dari ruang lab ke bangsal pasien. Di dunia akademik, seorang peneliti mungkin tergoda memanipulasi data uji klinis hanya untuk mengejar p-value yang terlihat bagus. Tapi, ketika kebohongan itu dipublikasikan, kedokteran berbasis bukti akan mengadopsinya. Dokter dan perawat akan menggunakan bukti cacat tersebut pada pasien sungguhan. Hasilnya, bisa terjadi kegagalan terapi, efek samping yang fatal, atau bahkan kematian pasien. Integritas data di laboratorium adalah rantai pertahanan pertama dan utama untuk keselamatan pasien di rumah sakit. Terakhir, bagian 6, membangun proteostasis institusional, strategi penegakan moralitas akademik. Mari kita beralih fokus ke solusi. Bagaimana kita membangun kerangka reformasinya? Kita tentu tidak bisa sekedar pasrah pada hukum entropi. Kita harus secara aktif menciptakan sebuah sistem kekebalan yang mampu mendeteksi dan memperbaiki malpraktik sebelum ia menyebar menjadi wabah kebohongan. Persis seperti sel yang punya jaringan proteostasis, institusi akademik kita harus merancang hal serupa. Pertama, open science atau sains terbuka. Ini bertindak sebagai chaperon transparansi, di mana data mentah wajib dibuka untuk diaudit oleh publik. Kedua, adopsi forensik digital dan AI untuk melacak manipulasi gambar atau anomali statistik. Dan yang ketiga, yang paling menantang, reformasi budaya. Secara biologis, suhu yang terlalu ekstrim membuat protein terdenaturasi. Nah, secara akademik, kita harus menurunkan suhu kompetisi yang berlebihan, yang kerap memaksa peneliti membuang kejujuran demi mengejar kuantitas metrik. Kita harus mengubah paradigma kesuksesan ilmiah. Dengarkan prinsip ini baik-baik. Hasil negatif yang jujur, di mana hipotesis Anda ternyata salah berdasarkan data yang valid, itu sangat jauh lebih berharga secara eksponensial dibandingkan hasil positif yang gemilang, tapi didapatkan dari manipulasi. Sains itu dibangun dari proses mengeliminasi kemungkinan yang salah, sama besarnya dengan penemuan kemungkinan yang benar.
Sebagai simpulan dari sesi komprehensif kita hari ini, sains pada hakikatnya adalah pencarian struktur kebenaran di tengah lautan kekacauan informasi. Sama seperti protein yang hanya bisa menjalankan fungsi vitalnya jika ia melipat dengan sempurna, sains hanya bisa memajukan peradaban jika ia menjaga integritas absolutnya. Integritas data bukanlah sekedar aturan di atas kertas, ia adalah energi ikat yang merekatkan setiap bata dalam bangunan megah pengetahuan manusia. Ini meninggalkan kita pada sebuah refleksi yang sangat kritis. Apakah ilmu pengetahuan yang kita jadikan rujukan hari ini sungguh berada dalam konformasi natifnya yang murni? Atau jangan-jangan ia hanya sekedar agregasi dari kebohongan yang menunggu waktu untuk runtuh? Ini adalah tugas moral kita bersama sebagai pembelajar dan penjaga sains untuk memastikannya. Nah, rekan-rekan pembelajar, jika Anda senang dengan sesi pembelajaran analitis yang sistematis dan mendalam seperti ini, pastikan untuk subscribe channel ini, Ruang Dosen. Aktifkan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi materi ilmiah terbaru dari kami. Klik like dan share tayangan ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan pencerahan ke lebih banyak orang. Terima kasih sudah mengeksplorasi wawasan ini bersama saya, dan sampai jumpa di diskursus intelektual kita berikutnya.